Mereka yang bersumpah untuk melindungi, malah memangsa. Ini adalah fenomena global yang kita kenal sebagai misconduct policy, yang telah mencoreng lencana dan seragam di seluruh dunia. Dari jalanan Amerika hingga gang-gang kumuh di India, kebrutalan polisi, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan terus menghantui masyarakat. Kita akan menjelajahi kisah-kisah nyata yang memilukan, mengungkap sistem yang memungkinkan pelanggaran terjadi, dan memeriksa dampaknya yang menghancurkan. Lebih penting lagi, kita akan mencari secercah harapan reformasi yang berarti yang dapat membantu membangun kembali kepercayaan antara penegak hukum dan masyarakat. Perjalanan ini tidak akan mudah, namun dengan memahami akar masalah ini, kita dapat mulai membangun dunia yang lebih adil dan setara. Mari kita bersama-sama bersinar terang pada bayang-bayang ketidakadilan ini dan berjuang untuk dunia di mana keadilan benar-benar ditegakkan. Amerika Serikat, negara adidaya yang sering disebut-sebut sebagai pemimpin dunia bebas, ironisnya memiliki sejarah panjang dan kelam tentang misconduct policy, terutama yang menargetkan komunitas minoritas. Dari kasus Rodney King hingga kematian George Floyd, kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam menjadi isu sistemik. Profiling rasial adalah praktik umum yang dilakukan oleh beberapa petugas polisi yang menyebabkan penghentian yang tidak perlu, penggeledahan dan penangkapan yang memperdalam ketidakpercayaan dan permusuhan. Kurangnya akuntabilitas juga menjadi faktor, di mana petugas yang melakukan kesalahan seringkali tidak dihukum. Meskipun ada upaya untuk mengatasi misconduct policy di Amerika Serikat, masih banyak yang harus dilakukan untuk membongkar sistem rasisme sistemik. Perubahan sistemik, termasuk reformasi kebijakan kepolisian dan akuntabilitas yang lebih besar, sangat dibutuhkan untuk membangun kembali kepercayaan. Di Brasil, negara dengan tingkat kejahatan dan kekerasan yang tinggi, polisi militer seringkali menjadi bagian dari masalah, bukan solusi. Terkenal karena kebrutalannya, korupsi, dan impunitasnya, polisi militer Brasil telah terlibat dalam banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di favela-favela yang luas dan miskin, polisi militer beroperasi dengan sedikit pengawasan. Mereka seringkali terlibat dalam perang melawan narkoba yang brutal dan tidak efektif, yang telah merenggut nyawa ribuan orang. Korupsi merajalela di dalam jajaran polisi militer Brasil, dengan petugas seringkali menerima suap untuk mengabaikan kejahatan. Kurangnya sumber daya, pelatihan, dan pengawasan yang memadai semakin memperburuk masalah. Meskipun ada upaya untuk mereformasi polisi militer Brasil, kemajuannya lambat. Reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis misconduct polisi di Brasil. Perang melawan narkoba yang diluncurkan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada tahun 2016 telah mengakibatkan pertumpahan darah yang mengejutkan. Kampanye Duterte telah memberi wewenang kepada polisi dan warga negara untuk membunuh tersangka narkoba tanpa pandang bulu. Polisi Filipina telah melakukan penggerebekan brutal di daerah-daerah miskin, menewaskan tersangka narkoba di jalanan dan di rumah mereka sendiri. Dalam banyak kasus, polisi menanam bukti dan menggunakan kekerasan yang berlebihan. Pemerintah Filipina mengklaim bahwa semua korban tewas karena melawan penangkapan, tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia membantah klaim tersebut. Perang melawan narkoba Duterte tidak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dalam skala besar, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan. Tanpa akuntabilitas dan perubahan sistemik, siklus kekerasan di Filipina kemungkinan akan terus berlanjut. Di India, negara demokrasi terbesar di dunia, misconduct polisi adalah masalah yang meluas dan sistemik yang diperburuk oleh kemiskinan, korupsi, dan sistem kasta yang mengakar. Dari kebrutalan dan penyiksaan hingga pemerasan dan pembunuhan di luar hukum, polisi India memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia. Sistem kasta memainkan peran penting dalam misconduct polisi di India. Kasta terendah seperti Dalit dan Adivasis secara tidak proporsional menjadi sasaran kekerasan dan diskriminasi polisi. Korupsi merajalela di dalam kepolisian India, dengan petugas seringkali meminta suap. Kurangnya sumber daya, pelatihan, dan pengawasan yang memadai semakin memperburuk masalah. Mengatasi krisis misconduct polisi di India membutuhkan reformasi sistemik yang menangani akar penyebabnya, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi kasta.
Di Nigeria, Special Anti-Robbery Squad yang dikenal sebagai SARS telah menjadi simbol penindasan dan impunitas negara karena kebrutalan dan korupsinya. Dibentuk pada tahun 1992 untuk memerangi kejahatan dengan kekerasan, SARS berkembang menjadi kekuatan yang tidak terkendali yang meneror warga. Petugas SARS telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk profil rasial, penangkapan sewenang-wenang, pemerasan, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum. Protes besar-besaran yang dipimpin oleh kaum muda yang menuntut diakhirinya SARS meletus di seluruh Nigeria pada Oktober 2020, yang mengakibatkan kekerasan dan pertumpahan darah. Meskipun pemerintah Nigeria membubarkan SARS sebagai tanggapan atas protes tersebut, masih harus dilihat apakah tindakan ini akan mengarah pada reformasi polisi yang berarti dan berkelanjutan. Untuk mengatasi akar penyebab misconduct polisi di Nigeria, diperlukan pendekatan multifaset yang mencakup reformasi kebijakan kepolisian dan akuntabilitas yang lebih besar. Di Rusia, negara dengan sejarah panjang otoritarianisme dan represi, misconduct polisi adalah masalah yang meluas dan sistemik. Dari kekerasan dan penyiksaan hingga penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, polisi Rusia beroperasi dengan sedikit pengawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia telah menyaksikan penumpasan yang semakin intensif terhadap kebebasan sipil dan politik. Protes damai dibubarkan secara brutal, dan individu ditangkap dan ditahan atas tuduhan palsu. Penyiksaan dan bentuk penganiayaan lainnya sering digunakan dalam tahanan untuk memaksa pengakuan atau membungkam perbedaan pendapat. Organisasi hak asasi manusia internasional telah berulang kali mengutuk pelanggaran hak asasi manusia oleh polisi di Rusia. Untuk mengatasi krisis misconduct polisi di Rusia, reformasi sistemik yang memprioritaskan aturan hukum, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat diperlukan. Dampak dari misconduct polisi sangat luas dan menghancurkan. Tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Ketika mereka yang bersumpah untuk menegakkan hukum malah melanggarnya, itu mengikis kepercayaan publik pada lembaga yang dirancang untuk melayani dan melindungi mereka. Ketakutan, ketidakpercayaan, dan permusuhan tumbuh antara penegak hukum dan masyarakat yang mereka layani. Individu mungkin ragu untuk melaporkan kejahatan atau bekerja sama dengan polisi karena takut akan pembalasan atau ketidakpercayaan. Selain itu, misconduct polisi melanggengkan ketidaksetaraan dan diskriminasi yang ada. Ini dapat menyebabkan marginalisasi yang lebih besar, berkurangnya peluang ekonomi, dan meningkatnya ketegangan sosial. Untuk membangun masyarakat yang adil dan setara, menangani misconduct polisi, dan membangun kembali kepercayaan antara penegak hukum dan publik sangatlah penting. Menangani misconduct polisi yang mengakar membutuhkan pendekatan multifaset yang melibatkan reformasi sistemik, akuntabilitas, dan perubahan budaya. Tidak ada solusi tunggal, dan upaya harus disesuaikan dengan konteks dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh setiap negara atau wilayah. Langkah penting adalah membangun mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk menyelidiki dan menuntut misconduct polisi. Ini termasuk penyelidikan independen, penuntutan yang efektif, dan hukuman yang sesuai untuk petugas yang terbukti bersalah melakukan kesalahan. Reformasi kebijakan kepolisian juga penting, termasuk melarang praktik berbahaya dan meningkatkan pelatihan untuk petugas polisi. Selain itu, meningkatkan keragaman dan representasi dalam penegakan hukum dapat membantu menjembatani kesenjangan antara polisi dan masyarakat yang mereka layani. Membangun hubungan yang kuat antara polisi dan masyarakat dapat dicapai melalui program kepolisian masyarakat dan forum dialog publik. Dengan mengatasi akar penyebab misconduct polisi, mempromosikan akuntabilitas, dan membangun kembali kepercayaan publik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.